Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama kami, 1000 Missionary Movement East Indonesia Channel. Dan saya Aldi Riwo akan menemani Anda dalam program Morning Devotion untuk mengawali aktivitas pagi ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami rindu mendengar suara Tuhan lewat firman-Mu di pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan hati kami ditegur dan kami dibentuk oleh firman Tuhan. Dan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi doa permohonan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebelum saya akan masuk kepada firman Tuhan kita di pagi hari ini, ada sebuah cerita yang ingin saya ceritakan. Satu kali ada seorang kaya yang tidak memiliki anak, tidak memiliki istri, dan tidak memiliki saudara-saudara. Namun dia memiliki pegawai yang tinggal dan merawat rumahnya, merawat kebunnya, dan lain sebagainya. Dan satu kali dia memanggil pegawainya untuk makan bersama, dan di saat yang sama dia membagikan kepada pegawai-pegawainya hadiah. Dan waktu dia memanggil pegawai-pegawainya ke dalam satu ruangan pertemuan dengan pegawai-pegawainya, ada Alkitab dan uang di atas meja. Dan 3 pegawai pertama yang dipanggil oleh si orang kaya ini adalah satpam, si tukang kebun, dan si juru masak. Waktu dia menawarkan hadiah kepada 3 pegawainya ini, mereka selalu memiliki alasan. Dengan mereka katakan, kami sangat suka Alkitab, kami sangat membutuhkan Alkitab. Namun dengan berbagai alasan mereka mengatakan mereka lebih membutuhkan uang. Namun ada seorang anak kecil lagi, pegawai terakhir yang merawat binatang di rumah orang kaya ini. Dan anak ini memilih Alkitab. Ketika anak ini memilih Alkitab, ada berkat besar yang dia terima, yaitu warisan. Dan juga ada uang yang 10 kali lebih banyak daripada yang mereka pilih. Menjadi pelajaran buat kita. Kiranya ketika kita akan mendengarkan renungan di pagi hari ini, kita akan meninggalkan semua yang menjadi alasan untuk tidak mendengarkan firman di pagi hari ini. Dan kiranya kita akan mendapatkan berkat yang besar dari renungan kita di pagi hari ini. Di dalam 2 Raja-Raja 5, di sana, di ayat yang pertama, diperkenalkan seorang yang hebat, seorang yang terpandang di hadapan para pegawainya, di hadapan para musuh-musuhnya. Siapa dia? Yaitu seorang Naaman, yaitu panglima Raja Aram. Namun dibalik dari semuanya ini, dibalik dari kegagahannya sebagai seorang yang terpandang, dia adalah seorang yang sakit kusta. Dan di sana di ayat 3 ada seorang anak kecil yang memberikan dia masukan untuk pergi kepada seorang nabi, yaitu pergi ke seorang nabi untuk berobat. Dan di dalam cerita ini, di ayat 1 sampai di ayat yang kelima, cerita ini terlihat berjalan begitu cepat. Berjalan sangat cepat, dan tiba-tiba Naaman sudah ada di Israel. Dan singkat cerita, mulai dari ayat 6 sampai di ayat selanjutnya, cerita mulai berubah. Cerita mulai berubah menjadi lambat. Kenapa cerita mulai berubah menjadi lambat? Di sana ada kendala yang dihadapi oleh Naaman di dalam perjalanannya, di dalam proses penyembuhannya. Di ayat 7 ada kendala di sana, di mana raja yang setelah membaca surat, dia menggoyahkan jubahnya. Dia marah di sana. Dan di ayat 9 dan di ayat yang ke-10, sesuatu yang aneh terjadi di sana. Apa yang aneh di sana? Ketika Naaman pergi ke sana, Naaman tidak turun dari atas keretanya. Naaman tidak turun dari kudanya. Dan ketika dia tiba di depan rumah Elisa, di saat dia tidak turun, di saat yang sama Elisa pun
tidak keluar dari rumah. Malahan Elisa hanya menyuruh seorang utusan untuk menyampaikan apa yang harus dibuat oleh Naaman. Dan saudara-saudara, di sini apa yang dibuat oleh Naaman dan Elisa, mereka mempertahankan harga diri masing-masing dari mereka. Dan kita bisa melihat Naaman adalah seorang yang terpandang di hadapan para pegawainya. Dia adalah seorang yang hebat. Dan ketika dia datang kepada Elisa, dia datang dengan kegagahannya. Dia datang dengan lengkap, dengan semua perlengkapan, dengan semua yang megah yang dia pakai. Kenapa? Karena dia ingin menutupi kustanya. Naaman adalah seorang yang sakit kusta. Oleh sebab itu ketika dia datang kepada Nabi Elisa, dia ingin menutupi kustanya dengan segala kegagahannya. Pelajaran bagi saya dan saudara. Seringkali orang sibuk menunjukkan atribut mereka, gelar mereka, umur mereka, status mereka, hanya untuk digunakan menakut-nakuti orang, menjatuhkan mental orang, dan hanya untuk dihormati. Padahal itu hanyalah untuk menutupi penyakit kusta. Dan itu adalah kusta rohani. Kalau kusta itu sembuh, kita sudah tidak perlu menunjukkan atribut kita, karena hati kita sudah damai. Dan selanjutnya, di ayat 14, setelah Naaman sembuh, sesuatu yang luar biasa terjadi di sana, di mana dikatakan Naaman sembuh dan tubuhnya kembali menjadi seperti seorang anak kecil. Dan bisa juga dibaca, dia bertobat seperti seorang anak kecil. Dan setelah Naaman sembuh, banyak perubahan yang terjadi. Di ayat 17 kita bisa melihat yang memberi informasi di sana, di mana Naaman menggunakan kata hambamu ini kepada Elisa. Yang tadinya dia adalah seorang yang memiliki jabatan yang tinggi, yang terpandang, namun saat ini Naaman harus merendah setelah dia sembuh. Dia menggunakan kata hamba. Yang dimana tadinya di atas kereta, di atas kuda, dia mau tinggi terus, namun saat ini dia mau menempatkan Elisa di atas. Bukan hanya itu, waktu Elisa menolak pemberian dari Naaman, Naaman tidak tersinggung. Berbeda dengan waktu ketika Naaman disuruh untuk mandi di sungai Yordan. Di sana Naaman menjadi panas hati, geram, dan marah. Sekarang dia sudah lebih sabar. Semakin rendah hati seseorang, semakin kurang pemarah dia. Karena kita punya harga diri yang terlalu tinggi, kita jadi sensitif dan gampang tersinggung. Kalau kita merendahkan diri, kalau kita merendahkan hati, tidak ada yang perlu tersinggung. Lalu Naaman bilang, mulai sekarang saya mau menyembah Tuhan. Kita perlu memiliki perubahan seperti Naaman. Kita perlu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan selanjutnya kita kembali ke ayat yang pertama. Di ayat yang pertama kita bisa melihat gambaran dari seorang Naaman. Bahkan dia adalah seorang terpandang, Tuhan memberikan dia kemenangan dan lain sebagainya. Dan di sana memberikan informasi di ayat pertama, Naaman adalah seorang yang ambisius. Naaman, yang ada di dalam pikiran Naaman hanyalah dia adalah seorang pemenang. Namun apa yang terjadi di dalam kehidupan Naaman, di mana Tuhan membiarkan Naaman menderita penyakit kusta, Tuhan membiarkan dia dipermainkan di Israel dalam proses penyembuhan, karena Tuhan sedang dalam proses merubah dia dari seorang ambisius menjadi seorang juru kabar selamat. Dan masalah demi masalah yang dihadapi Naaman, penyakit yang dideritanya,
kelambatan yang dialaminya, harga diri yang direndahkan, semua ini membuat dia frustasi, membuat dia geram, marah. Tetapi semua pengalaman yang tidak menyenangkan ini justru menuntun kepada pertobatan dan kepada penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Boleh jadi kita juga mengalami pengalaman seperti Naaman. Hambatan demi hambatan. Segala proses rasanya lambat sekali. Kita merasa masalah tidak habis-habisnya. Kita merasa dipermainkan oleh keadaan. Harga diri direndahkan. Sampai malu bertemu dengan orang. Dan rasanya Tuhan begitu lambat menjawab doa-doa kita. Mungkin karena kita ingin mengontrol segala sesuatu. Tuhan membiarkan semua ini terjadi agar supaya kita berserah kepada Dia, menyerahkan kendali dari tangan kita kepada tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan tidak pernah gagal. Kiranya kisah dari Naaman akan menjadi berkat yang besar yang akan merubah kita, yang akan membawa kita kepada pertobatan sejati dan membuat kita menjadi orang yang lebih rendah hati. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh memperoleh berkat yang besar dari cerita Naaman yang akan merubah seluruh kehidupan kami. Dan kami akan bertobat seperti seorang anak kecil. Terima kasih banyak Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati para audiens yang mendengar dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.